Shalom semua, kembali lagi dalam channel YouTube Mahanaim dengan program Open Mic with Mahanaim Pastor, dan saat ini bersama dengan saya Dela dan rekan hamba Tuhan Pastor Christian Supit. Kami rindu membagikan berkat kebenaran firman Tuhan buat semua yang dengan setia mengikuti program ini, menyaksikan video demi video yang kami upload dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kami percaya itu dapat memberkati kita semua. Dan saat ini kami akan mengangkat satu pembahasan dari satu ayat di Yakobus pasal yang pertama, dan nanti ini kita akan sedikit sharing bersama dengan Pastor Christian Supit. Di ayat yang ke-22 saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dari ayat ini yang tadi sudah saya bacakan, melihat polemik keadaan situasi yang saat ini yang tak perlu saya jelaskan panjang lebar, apa yang dapat Pastor bagikan bagi saya yang ada di sini dan saudara-saudara yang menyaksikan video ini nanti? Sebenarnya yang jadi permasalahan di sini, kan kita tahu ada banyak orang sering berkata begini, buat apa kamu baca-baca Alkitab, buat apa kamu dengar firman Tuhan di gereja, tapi kelakuannya kayak gini. Lebih baik saya, walaupun saya jarang masuk gereja, saya tidak dengar firman Tuhan, tapi perbuatan saya nggak kayak kamu, katanya kan sering banyak orang begitu. Tapi yang menjadi permasalahan begini sekarang, apakah orang itu bisa jadi pelaku firman kalau dia tidak pernah mendengar firman Tuhan? Nah, itu kan sebuah omong kosong yang terjadi hari-hari ini. Orang bilang, lebih baik jadi pelaku daripada pendengar. Sekarang masalahnya bagaimana orang itu bisa jadi pelaku sementara dia sendiri tidak menjadi pendengar, ya kan? Kalau mungkin begini, dia tidak mendengar firman Tuhan secara langsung di gereja, contohnya tadi yang pastor bilang. Tapi bisa saya sekilas karena situasi keadaan sekarang kan media terbuka umum. Orang bahkan non percaya saja bisa mendengarkan firman Tuhan sebenarnya. Jadi bisa saja dia sekilas dengar dan dia melakukan hal yang bukan kebenaran, tapi dia membenarkan karena sedikit hal yang lebih baik mungkin daripada orang yang datang duduk dengan firman Tuhan tapi keadaan kehidupannya lebih buruk dari dia. Gimana? Baiknya versi siapa? Nah itu dia. Versi orang-orang atau versi, kan kita berbicara Alkitab kan, berarti sebenarnya ukuran tertinggi itu pemandangan Tuhan. Nah, ya kan? Apakah di pemandangan Tuhan orang ini menjadi pelaku firman atau bukan? Oke, jadi berarti yang menarik saat ini, hal yang dikatakan pelaku firman Tuhan itu orang-orang yang berkata bahwa dia melakukan firman Tuhan, atau Tuhan sendiri yang ini orang-orang atau anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Berarti bisa ada dua versi. Agak sulit sebenarnya menjelaskan hal ini, tapi setidaknya kita bisa mengetahuinya ketika kita ukur kembali ke Alkitab, pada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, dari Alkitab kita bisa lihat apakah orang ini dia pelaku atau dia ini hanya baik secara umum. Jadi begini, beda orang yang baik secara umum, berbuat baik. Orang tidak kenal Tuhan pun, orang yang tidak pernah baca Alkitab pun bisa nggak dia melakukan perbuatan baik? Bisa sekali. Ya. Tapi perbedaan yang sangat besar antara orang yang sekedar berbuat baik dan dia yang menjadi pelaku firman. Itu yang jadi masalah sebenarnya kan? Yang harus diperhatikan. Iya. Oke, lanjut. Cuma kita kembali ke yang awal tadi. Kenapa? Atau apa tadi situasinya? Kenapa ada banyak orang yang sekedar baca, tapi mereka tidak bisa menjadi pelaku firman? Nah, coba kita kupas sedikit ayat ini. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Pertanyaannya, apakah pelaku firman ini tidak mendengar firman Tuhan? Orang, contoh dia nonton film kartun Naruto. Naruto.
bagaimana dia bisa cerita ke orang-orang, "Oh, ini Naruto seperti ini," atau bahkan kalau ada orang yang memang ngefans gaya-gaya cosplay seperti itu. Bagaimana dia bisa tahu gaya-gaya cosplay Naruto, model dan sebagainya kalau dia tidak pernah nonton? Nah, sama dengan Alkitab ini. Bagaimana orang bisa melakukan firman Tuhan tanpa dia tahu dari firman Tuhan, tanpa dia tahu bagaimana mengasihi, bagaimana harus memberi, bagaimana hal berdoa kalau dia tidak pernah baca di Alkitab. Nah, cuma yang jadi anehnya sekarang kan ada orang sekarang sudah baca, sudah dengar, tapi tidak bisa menjadi pelaku. Tidak melakukan. Atau tidak melakukan. Nah, itu kan sebenarnya apa yang salah? Sudah mendengar, tapi tidak menjadi pelaku. Di situ kan sebenarnya yang jadi Titik permasalahannya. Jadi di sini mau bahas titik permasalahannya itu apa? Coba kita baca selanjutnya. Ayat 23 bilang begini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, di sini coba saya mau bahas ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Coba pendengar yang ada di rumah atau teman-teman yang dimanapun Anda berada yang menonton tayangan ini, coba kita lihat di antara kata mendengar dan melakukan sebenarnya ada, kalau yang saya baca di ayat ini ada dua bagian yang perlu kita perhatikan. Kenapa ada pendengar yang cuma sampai di pendengar, dan kenapa ada pendengar yang memutuskan untuk saya tidak mau jadi pendengar saja, saya mau jadi pelaku. Coba lihat bagian pertamanya dibilang kata begini. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Perhatikan kata yang pertama di situ dibilang meneliti. Apa bedanya meneliti dan sekedar baca? Lebih menggali lebih dalam kali ya. Gitu kan? Nah, di situ dia bilang meneliti. Berarti dia tidak hanya sekedar baca dan lewat. Dengar sudah lalu. Berarti ada sesuatu kesukaan di mana saya mau cari tahu lebih dalam lagi. Orang kalau cuma sekedar nonton film tanpa dia ikuti cerita, apakah dia bisa menjadi penggemar dalam itu? Atau dia kalau dia film kartun bisa jadi cosplay gaya seperti tokoh kartun? Bisa enggak? Enggak mungkin. Sementara dia cuma sekedar nonton tanpa dia ikuti ceritanya. Nah, sama dengan firman Tuhan, ketika orang hanya sekedar dengar, sekedar baca, memang saya sangat percaya firman Tuhan itu berkuasa. Tapi akan lebih hebat lagi kalau orang itu tidak hanya sekedar baca, tapi dia memutuskan untuk dia meneliti, dia cari tahu lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Dan selanjutnya apa dibilang situ? Yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan bilang gini. Dan ia apa? Bertekun di dalamnya. Bertekun di dalamnya. Kesukaan meneliti itu baik, tapi juga tidak cukup. Orang bisa bosan. Ya. Tapi ada di situ bilang ia bertekun di dalamnya. Ada statement menarik yang saya dengar dari Pastor Ale bilang begini. Kalau baca Alkitab itu jangan baca di saat suka baca. Baca di saat tidak mau membaca. Jadi biar ada dorongan. Kan manusia ini daging kan ujung-ujungnya itu, bukan ujung-ujungnya. Selalu. Biasanya lebih suka untuk hal-hal daging kan, untuk firman Tuhan, doa, ngantuk. Nah, makanya di saat tidak mau di situ dorong. Makanya jangan justru memilih, apalagi ini kan lagi disuruh stay at home. Jangan justru lebih memilih main game saat bosan, ngisi waktu luang, tapi justru harus mendorong kita agar suka akan firman Tuhan. Oke, lanjut. Makanya sekedar mendengar tadi itu kenapa ada banyak orang itu tidak bisa dari pendengar ini dia memutuskan ke langkah selanjutnya melakukan. Berarti pilihan dari orang ya. Karena harus dua hal ini. Keputusan ini bukan secara refleks terjadi, tapi otomatis. Ini keputusan sadar pribadi.
Orang itu yang harus jangan cuma sekedar dengar, jangan cuma khotbah hari Minggu atau di internet dengar. Yang penting kan sudah ibadah online hari Minggu, sudah ada postingan khotbah, udah lewat konten lain. Jangan-jangan nanti game. itu biar dilihat orang, oh dia masih walaupun di rumah aktif. Oke, begitu. Makanya tidak bisa jadi pelaku firman. Karena ternyata melewati dua hal ini. Dia baca, dia tidak meneliti. Meneliti artinya dia coba meneliti di sini bukan kita harus jadi kayak ilmuwan, harus memang Oke. Tapi setidaknya kita sambil membaca dan kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, beri saya hikmat agar saya bisa mengerti apa kehendak-Mu dari firman Tuhan. Kita meneliti menurut caranya Tuhan. Dalam pengertian kita minta hikmat dari Tuhan. Kita minta pertolongan Roh Kudus. Dan Alkitab bilang apa? Bertekun. Berarti setiap hari kita mulai dorong baca Alkitab. Setiap hari kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari mulai merenungkan. Makanya di Yosua katakan, hendaklah kamu merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Nah, ketika hal itu dilakukan, nah disinilah terlihat perbedaan. Mana yang sekedar mendengar, sekedar membaca dan tidak bisa melakukan, dan mana orang yang ketika dia mendengar firman Tuhan dan dia melakukan. Ternyata dua hal ini. Dia meneliti dan dia bertekun. Ketika dua hal ini dia lakukan, jangan heran orang-orang itu yang bisa menjadi pelaku firman. Memang penilaian semuanya menurut pemandangan Tuhan. Tapi setidaknya Alkitab bilang dari buah kita bisa melihat. Dan dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, mereka adalah orang yang berbahagia karena perbuatannya. Puji Tuhan. Ada tambahan lagi mungkin yang boleh dibagikan untuk semua yang saat ini lagi semangat banget dengar video ini, yang diberkati, dan bahkan mungkin ada yang bukan tersinggung ya, diingatkan, oh ternyata saya baru sampai di yang pertama. Saya meneliti, memang mencari tahu, mau mengerti tentang firman Tuhan, tapi akhirnya tadi dikatakan letih, dia tidak bertekun lagi, akhirnya hanya sekedar. Nah itu sih memang hal yang tidak bisa dipungkiri. Apalagi kan tidak semua orang itu ada di bangku sekolah Alkitab atau sekolah teologi atau ya pendidikan atau PA-PA seperti itulah. Mungkin memang tidak semua, tapi setidaknya ketika kita membaca, kita boleh ya tadi yang saya katakan, minta hikmat Tuhan, beri saya pengertian. Kalaupun memang pada akhirnya belum mengerti, tetap baca saja, tetap bertekun. Nah, pasti akan ada waktunya di mana akan ada momen Tuhan izinkan sebuah situasi dan akhirnya kita mengerti dari situasi tersebut. Oh, ternyata ini maksud firman Tuhan. Teringat itu firman Tuhan yang pernah dibaca, pernah didengar. Okay. Contoh misalnya kalau ada orang lagi alami masalah nih, dia lagi alami tekanan berat. Dan ada satu ayat di Alkitab misalnya begini, Paulus katakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Waktu kita pertama kali baca, pencobaan itu biasa. Mungkin belum mengerti. Nah, apa maksudnya ini? Tiba-tiba seiring berjalannya waktu Tuhan izinkan masalah yang berat, dan ternyata orang itu masih bisa bersuka cita. Orang itu bilang, enggak, masalah seberat apapun tetap saya mau percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan bukakan hikmat ayat yang pernah dia baca, 1 Korintus 10 ayat 13. Oh, ternyata ini maksudnya pencobaan itu biasa. Bukan karena pencobaan itu tidak berat, tapi ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Kan Tuhan izinkan situasi kan, akhirnya bisa mengerti. Jadi tips saja buat teman-teman yang ada di manapun Anda berada, Mahanemers. Ketika kita mendengar firman Tuhan, seringkali mungkin kita kurang mengerti, kurang memahami. Tapi ayo terus tekun membaca sambil berdoa kepada Tuhan, cari tahu apa maksud Tuhan. Kalaupun Tuhan belum jawab hari ini, Tuhan belum memberikan hikmat pengetahuan, tetap baca saja. Pasti Tuhan akan izinkan satu situasi di mana situasi tersebut akan membuat Anda mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya kasih tips kepada teman-teman yang ada di manapun Anda berada.
Oke, tadi kita sudah mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pastor Christian Supit yang saya percaya memberkati kita bagaimana mau mendorong kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, namun menjadi pelaku firman Tuhan lewat 2 poin tadi, meneliti firman Tuhan itu dan bertekun. Tidak sampai meneliti tapi bertekun. Jadi tetap semangat, tetap jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ya Tuhan dia. Lanjut. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan hamba-hamba Tuhan yang tentu akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Dan saya Dela Tunas. Christian Supit, Tuhan Yesus memberkati. Salam Mahanaim.